Yang bertepatan dengan 1 Suro. Kan banyak sudah menjadi tradisi orang Jawa jika malam 1 Suro itu dirakakan dan lain sebagainya, yang punya pusaka, yang punya keris diubah ngubah keris, ngubah gaman, ngubah rogo, kungkum. Sejatosipun kados Wulan Suro niku maknane napa kan kathah nggih, tiang-tiang niku nek menganggap bahwa Wulan Suro niku sakral. Bahkan orang yang mau punya hajatan aja kalau bulan Suro nggak berani. Monggo Romo saged dijelaskan Romo. Nggih, ingkang sepisan kula nanggapi pitaken atau menjawab pertanyaan mengenai mengapa bulan Suro itu selalu dihormati oleh orang Jawa dengan tirakat kungkum, mencari air air tempuran. Jadi air tempuran itu air yang bersilangan antara telaga dan bengawan, banyu tempuran. Nah, ini menandai bahwasanya bulan Suro kita harus bersih. Kita harus bersih secara jasmani maupun rohani. Pada dasarnya orang Jawa itu mempunyai paugeran mabur tanpa lar, lungguh tanpa kursi, berdiri tanpa kaki. Jadi duduk tanpa kursi, terbang tanpa sayap. Nah, ini sebenarnya bukan raga kita yang terbang tinggi seperti Raden Gatotkaca ataupun Superman, bukan. Melainkan yang terbang adalah panca indera kita, angan-angan kita menuju ke Sang Maha Suci, Sang Pencipta, menyatukan antara sukma dan alam, tidak menghiraukan apa-apa. Begitu pula dengan duduk yang tanpa kursi, yang didudukkan adalah kolbunya, hatinya, perasaannya. Berdiri tanpa kaki artinya raihlah kesuksesanmu tanpa harus menjatuhkan orang lain. Naiklah kamu setinggi bintang, tapi jangan menginjak yang lain. Ini maksudnya. Nah, maka orang Jawa diwajibkan untuk kungkum. Dengan berkungkum itu, selain jasadnya yang dipercaya dari 4 anasir, banyu, angin, geni. Banyu, angin, geni, lan bumi menyatu jadi satu dalam alam terbuka. Dan dalam alam terbuka seiring dengan derunya air. Ini merupakan objek saja agar si pelaku kungkum tadi pikirannya berpusat, hening. Jika pikiran hening tanpa menghiraukan apapun, sehingga dia lupa keduniawiannya, karena dia berserah diri kepada Ilahi Robbi, niscaya doanya akan terkabul. Seperti itulah Mbah Buyut kita dalam menuntun anak cucunya agar mengerti mana yang baik dan
mana yang tidak baik. Begitu pula air adalah lambang kebersihan, yang intinya setelah setahun ini, setelah setahun yang lalu maksudnya, setelah setahun yang lalu, tentu sebagai manusia itu melakukan perjalanan entah dekat, entah jauh. Begitu pula dengan perilaku, entah baik, entah buruk, disadari dan tidak, pasti ada kesalahan. Nah, jika pada satu surah ini dilebur harapan besar untuk menebus segala kesalahan. Lantas yang kedua mengenai ngumbah keris. Nah, tidak jauh beda sebenarnya dengan kungkum itu. Jadi keris adalah benda pusaka sebagai perwujudan karya nenek moyang kita terdahulu. Pada saat dunia belum bisa menyatukan ilmu logam, nenek moyang orang Jawa ini sudah bisa memilah besi Pulau Sani, besi Balitung, besi batu meteor, dan ini dijadikan satu menjadi suatu karya yang disebut keris. Nah, betapa kayanya, betapa majunya pemikiran orang terdahulu. Belum ada ilmu carane nglupukno wesi kuwi piye. Wong Jawa wis iso, kepara iso gawe gaman sing luwih apik, sing disebut pusaka. Salah satunya yang sudah mendunia diantaranya keris Empu Gandring, keris Kiai Brongot Setan Kober, Kiai Sengkelat, Kiai Nogo Sosro Sabu Inten, dan masih banyak lagi pusaka-pusaka yang lain. Dan pusaka ini juga merupakan kekayaan benda tak gerak, diakui oleh dunia. UNESCO mengakui secara nasional tahun 2005 disahkan keris itu adalah kekayaan milik kita, orang Jawa. Banggalah kita sebagai orang Jawa. Nah, lantas setiap bulan suro kok dibersihkan? Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya itu tidak jauh beda dengan upacara kungkum, hanya sebagai simbol. Sekarang kita tinggal merawat, melestarikan, mengabadikan, dan demi untuk merawat itu nenek moyang kita sudah mengingatkan agar keris itu lestari, mengingatkan pendak suro umbahan. Nah, harapannya apa? Harapannya apa? Satu, kita ingat bahwasanya bulan suro ini adalah bulan bersih. Keris yang artinya kekeraning aris. Keker itu kekuatan, aris itu kolbu. Manusia harus mempunyai kekuatan batin. Jika manusia batinnya lemah, maka akan mudah terombang-ambingkan oleh masalah. Gitu. Tidak sedikit orang yang karena pikirannya terfokus di lain hal, masalahnya terabaikan sampai melupakan jati dirinya. Karena apa? Batinnya lemah. Maka dengan keris ini simbol kekeraning aris. Jadi awake dhewe nek ngersi keris kan eling malian. Oh, keris iku kekeraning aris, batinku kudu kuat. Batinku kudu kuat. Lantas keris juga disebut sebagai gaman. Apa itu gaman? Gegemaning iman, percaya, kekuatan kita
sebagai titah yang sebenarnya hanya setetes embun di pagi hari yang mudah terhapus oleh angin, tidak bisa dibandingkan dengan kekuasaan Zat yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar. Bagaimana cara kita sadar? Ya dengan beriman, bertakwa kepada Sang Maha Pencipta, tak lain adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu tadi tentang mandi kungkum dan sekarang keris. Jadi tidak ada bedanya. Lantas mengapa di saat-saat bulan Suro orang Jawa banyak menghindari hajatan? Ya. Kita ini kan punya nabi panutan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana keturunan beliau, cucu beliau ini mendapatkan musibah pada saat bulan Suro. Ada beberapa nabi yang mendapatkan hidayah dari bulan Suro. Nah, satu panutan kita Rasulullah, cucunya yang terkena musibah di bulan Suro itu, pantas gak, layak apa tidak jika kita ini mengakui sebagai penganut Rasulullah, sebagai peneladan Nabi, seneng-seneng di saat keturunan Paduka berduka? Tidak elok kan? Nggih. Nggih. Wong putune utawa keluarga Nabi lagi kesusahan kok awake seneng-seneng. Kan gak pantas. Dan hal itu juga ditiru oleh para penganut-penganut orang Jawa semuanya yang beragama Islam. Notabene ketika bapaknya meninggal, ibunya meninggal, walaupun hari pesta pernikahan akan digelar pada tanggal yang ditentukan, tapi pada saat tanggal yang ditentukan tersebut terjadilah orang tuanya meninggal, maka ditunda, tidak jadi dilaksanakan sampai selamatannya rampung, sampai 1000 harinya. Nggih napa mboten? Nah, itu alasannya mengapa di bulan Suro itu tidak boleh dipergunakan. Tapi karena orang Jawa ini mempunyai toleransi tinggi, mempunyai unggah-ungguh, boleh melaksanakan hajat dengan catatan setelah selesai sepasar tompo seleing tahun. Itu. Jadi setelah tompo seleing tahun, maka diperkenankan untuk melaksanakan hajatan. Terus nek dilakoni piye? Sebagai pekerja sekaligus pelaku budaya, saya tidak berani mencegah, tapi aku niteni, Mas. Ketika saya dipanggil pada suatu hajatan, wah iki tompo sereng tahun kok dinggoni. Misalnya namanya sebut saja Pak Bolodewo, ya. Pak Bolodewo kok kendel tenan duwe gawe pas tompo sereng tahun. Dan saya ingat-ingat suatu ketika juga saya tanyakan kabarnya, bagaimana kabarnya Pak Bolodewo, sudah sekian bulan atau sekian tahun, sudah punya cucu apa belum, putranya. Apa yang saya dapat? Kabar petaka, entah menantunya, entah putrinya, ini pasti mendapatkan celaka atau yang bersangkutan sendiri usahanya korat karit. Ilmu tita ini ampuh loh, Mas. Lho jenengan jajal. Nek ana wong Jawa duwe larangan ngene sampean aja mbok penging. Salah kedaden kok. Jadi misalkan saya tidak kenal panjenengan ya, saya melanggar pantangan orang Jawa itu, tapi jenengan apa nuturi aku.
Opo ngoten niku nggih to? Nggih, iya to? Ya. Nah, itu cukup jenengan titeni saja.